Nah, dari penjelasan saya ini dapat saya simpulkan bahwa apa yang perlu kita persiapkan dalam beternak kelinci. Yang pertama, desain kandang. Yang kedua, pemberian pakan. Yang ketiga, cara memilih bibit. Yang keempat, sanitasi atau pembersihan kandang. Yang kelima, masa perkawinan. Yang keenam, keyakinan dan juga niat. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Beternak kelinci itu mudah, betul sekali. Mudah bagi yang sudah pernah, namun susah bagi yang belum pernah atau masih pemula. Jadi masalah mudah atau susahnya itu bukan masalah pernah atau belum pernahnya, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Yang setuju tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang pemula, jangan khawatir karena kami di sini akan memberikan tips beternak kelinci secara baik dan juga benar, mulai dari persiapan kandang, pakan, ternak, dan lain-lain. Silahkan tonton video ini sampai habis ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum beternak kelinci versi Mas Nanang? Siapakah itu Mas Nanang? Silahkan bisa ditonton juga video sebelumnya yang berjudul Sukses Beternak Kelinci, Peluang, Keuntungan, Kendala, dan juga Cara Mengatasinya. Langsung saja guys. Yang pertama, desain kandang. Nah, Mas Nanang ini memanfaatkan lahan seluas 80 meter persegi untuk kapasitas kurang lebih 100 ekor. Namun, kandangnya belum bertingkat ya. Kalau mau dijadikan 2-3 tingkat, itu bisa berkapasitas 200-300 ekor. Nah, ini bukan. Untuk ukuran kandangnya sendiri, satu sekat berukuran panjang kurang lebih 75 cm, lebar 50 dan juga tingginya 30 cm. Kemudian tempat pakannya sendiri menggunakan gerabah dan tempat minumnya sendiri bisa dari botol ataupun dot dan juga menggunakan selang atau nipple yang sudah otomatis. Kemudian untuk di bawah kandangnya sendiri ada tempat pembuangan atau penampungan kotoran yang terbuat dari pralon untuk memudahkan penampungan urin. Kemudian yang kedua nih, masalah pemberian pakan dan juga jenis pakannya apa saja. Nah, untuk jenisnya sendiri ada rumput dan juga pelet. Biasanya diberikan 2 kali sehari, pukul 9 pagi dan juga pukul 6 sore. Kenapa pukul 6 sore? Karena kelinci itu umumnya termasuk hewan malam, dimana ketika malam hari kelinci ini biasanya akan makan dengan porsi yang lebih banyak daripada siang. Makanya kalau malam hari sebaiknya diberikan penerangan pada kandangnya yang cukup agar kelinci bisa maksimal dalam makan pelet tersebut ataupun rumput. Kemudian untuk takaran pemberiannya sendiri, untuk indukan diberi 1-2 ons per hari dan juga untuk anakan 0,5 ons per harinya. Untuk minumnya sendiri diberikan selalu tersedia ataupun tak terbatas. Nah, yang ketiga, bagaimana cara Mas Nanang membedakan kelinci untuk indukan dan juga yang akan dipotong? Yang pertama nih, untuk kelinci yang akan digunakan untuk indukan, itu kriterianya buat badan lebih dari 3,5 kg dengan usia kurang lebih 5 bulan dan memiliki postur tubuh yang gemuk, sehat, lincah, mata bening, dan kalau bisa pilih telinganya itu yang tegak dan jangan yang kepleh atau turun ke bawah. Yang kedua, untuk kategori yang dipotong, itu biasanya buat badannya kurang dari 3,5 dalam usia 5 bulan, kemudian cacat dan tidak sehat atau sudah afkir. Afkir itu biasanya lebih dari 3 tahun. Kemudian yang keempat, pemberian suplemen tambahan. Nah, ini Mas Nanang biasanya memberikan vitamin yang dilakukan 1 bulan 2 kali dengan cara dicampur dengan air minum ataupun bisa dilakukan melalui suntik. Kemudian untuk pemberian obat-obatannya sendiri yang umumnya seperti obat skabies itu diberikan 1 bulan sekali lewat suntik juga atau bisa dioles. Nah, kemudian yang kelima nih, masalah sanitasi atau pembersihan kandang. Ini biasanya dilakukan 1 kali dalam sehari, yaitu ketika pada waktu pagi hari sebelum memberikan pakan kepada kelincinya. Kemudian yang keenam, masa perkawinan. Nah, kelinci ini bisa mulai diperkawinkan pada umur 4-5 bulan yang ditandai dengan berahi. Berahi itu apa sih? Berahi itu kalau teman-teman semua cek di vulvanya atau vaginanya dari kelinci, itu biasanya berwarna merah, merah muda dan juga berlendir. Nah, itu tandanya kelinci siap kawin atau berahi. Nah, biasanya Mas Nanang ini mengawinkan kelinci pada berahi yang kedua agar kualitas anakannya bagus.
Kemudian umur kebuntingannya atau kehamilannya sendiri kalau kelinci itu 30-40 hari. Kemudian untuk jarak kelinci yang baru melahirkan itu bisa dikawinkan lagi minimal 3 hari. Namun baiknya diberikan waktu dahulu untuk kelinci istirahat, paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan baru bisa dikawinkan, agar kelinci itu bisa mempersiapkan reproduksinya untuk selanjutnya. Nah, apabila kelinci baru melahirkan langsung dikawinkan, maka biasanya kelinci tidak akan sampai usia bertahun-tahun atau cepat rusak reproduksinya dan juga cepat mati. Nah, untuk anak kelinci sendiri ini bisa mulai disapi sekitar umur 30-40 hari. Kemudian untuk kelinci itu bisa diakhir mulai umur 3 tahun ataupun sudah tidak bisa bereproduksi lagi. Yang keenam nih, ini hal yang paling penting yang harus dipersiapkan. Apa sih? Yaitu keyakinan dan juga niat. Kalau teman-teman semua tidak yakin dan juga tidak niat ataupun serius, bagaimana kita akan berhasil dalam beternak kelinci ini? Cuman yakin tapi nggak niat sama aja bohong, pasti nggak akan berhasil juga. Nah, dari penjelasan saya ini dapat saya simpulkan bahwa apa yang perlu kita persiapkan dalam beternak kelinci. Yang pertama, desain kandang. Yang kedua, pemberian pakan. Yang ketiga, cara memilih bibit. Yang keempat, sanitasi atau pembersihan kandang. Yang kelima, masa perkawinan. Yang keenam, keyakinan dan juga niat. Mungkin cukup sekian guys informasi yang dapat saya berikan. Semoga sedikit namun bermanfaat. See you the next video. Bye bye. Terima kasih.